Raja minyak jadi tersangka, mafia migas tuntas diberantas. Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung di studio maupun dengan Zoom. Saya menyapa Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019. Malam Pak Saud. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Saya menyapa Pak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Universitas Indonesia. Malam. Pak Ihsanuddin Nursi, Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik, terima kasih telah hadir lagi di studio Kompas TV. Terima kasih. Pak Ciptawana, wartawan Senior Kontan, dan saya menyapa melalui saluran Zoom Pak Agus Pramono, anggota Dewan Energi Nasional dan Bidang Industri. Selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung. Saya langsung ke Pak Saud dulu kalau begitu. Pak Saud? Loh, kok aku? Ya nggak apa-apa, biar panas. Jadi gini, Pak Saud, nanti kesini dulu baru kesana gitu. Aku moderatornya. Ya, jadi Pak Saud, Riza Khalid akhirnya menyusul jadi tersangka. Kenapa baru sekarang ditetapkan? Nah, itu juga pertanyaan saya. Karena waktu saya di KPK tuh saya baca benar tuh laporan Kordamenta itu. Dan harusnya dari kemarin-kemarin sudah. Iya, nama dia ada kok di situ. Sama nama satu lagi yang masuk juga, saya nggak usah nyebut, ada juga disebut namanya. Nah itu kalau mau bagaimana Kordamenta ngelapor, tanya Nursi, jangan tanya saya. Aku posisinya lain ya. Oh gitu. Ya kan? Jadi, tapi harusnya secara hukum dia sudah masuk jadi tersangka sudah sejak lama, mungkin sejak Februari bersama dengan anak. Iya, memang kan bertahap ya. Kalau sejauh ini kan sudah ada memang ditentukan dalam kaitan itu. Tapi walaupun kemarin per bulan kemarin dia masih dipanggil-panggil lagi. Tapi nggak masuk-masuk tuh kasus. Itu yang dikaitkan juga dengan case di Petral ketika itu. Jadi maksud saya gini loh. Inilah persoalannya kalau kita tidak sustain dalam berantas korupsi. Ini yang juga saya khawatirkan nih sekarang ini. Penting tuh. Ya kan? Ini yang saya khawatirkan ini akan ya kita kayak apa ngusirin orang yang lagi ngambil ikan di kolam, terus kolamnya dibiarin kumuh, nanti orang datang dipukulin gitu-gitu aja. Ini agak sulit kalau ini nggak sustain. Pak Ihsan sudah ditetapkan jadi tersangka tapi tidak ditahan karena katanya diduga berada di Singapura, tapi belum ada namanya keterangan misalnya dia ditetapkan menjadi DPO. Kenapa? Menurut Anda harusnya sudah apa belum? 3 kali tidak datang itu sebagai saksi. 10 Juli 2025 baru jadi tersangka. KUHP mengatur setelah jadi tersangka 3 kali nggak datang, baru bisa dinyatakan sebagai DPO. Jadi kita nggak bisa langsung bilang dia tidak punya etikat baik. Tapi yang pasti memang ketika dia tidak muncul sebagai saksi dan sekarang sudah ditetapkan sebagai DPO, maka buat saya sesungguhnya kejaksaan sendiri telat mikirnya. Nah itu tadi yang Saud bilang nggak sustain. Itu yang dibilang nggak sustain. Nggak serius. Kalau dia memang sustain, ini kan kasus Petral, kasus ganti nama ke ASC. Ini ganti nama ini barang lama, cuman dari Singapura pindah ke Jakarta melakukan hal yang sama dengan baju yang beda. Bajunya adalah Integrated Supply Chain, Pertamina Patraniaga. Itu aja ganti nama, selebihnya sama aja. Kelakuannya begitu, dan itu bukan omongan saya sekarang. Sejak lama saya bilang ketika saya presentasi di sebuah lembaga penegak hukum. Ini bukan, nggak mungkin loh Anda ngeberantas reformasi migas. Kenapa? Karena namanya Riza Khalid itu untouchable. Tapi sekarang udah. Ya, tentu ada negosiasi yang lain. Kalau untouchable siapa yang lindungi? Siapa di balik dia? Menarik di sini pertanyaannya. Sejak zaman Soeharto sampai dengan hari ini, Pertamina itu tidak pernah lepas dari istana. Nah, ketika Petral itu bagi-baginya terbatas. Ketika Petral berkuasa. Nah, ketika diubah menjadi Integrated Supply Chain, bagi-baginya lebih luas. Nah, dia ganti baju, namanya kemudian ketika disebut Integrated Supply Chain, dia disebut juga akhirnya Petral 2.0. Nah, asal muasalnya memang berhasil melakukan penghematan. Sampai 22 juta. Ini yang nulis kontan nih pertama nih. Wah, Petral berhasil melakukan penyelamatan, ASC berhasil melakukan penyelamatan, penghematan 20 juta US dollar pada kuartal pertama 2015. Saya bilang mustahil, pasti akan kena lagi karena ganti baju. Cuma ganti baju. Ganti baju aja, perilakunya sama. That's mafia. Untouchable itu disitulah mafia. Nah ternyata betul. Disitulah kemudian tadi Saud kalau bilang ini tidak sustain. Memang tidak sustain. Kenapa? Karena mudah membeli penegak hukum. Jadi ini show doang nih. Ini show doang nih. Show doang. Bukan show. Tapi kalau memang ada niat melakukan kayak gitu, maka kata kuncinya sekarang ini bukan soal penegakan hukum, tapi penegak hukumnya gimana? Baik, saya ke Pak Saud. Pak Saud, untouchable kata Pak Ihsan. Anda kan dulu di KPK. Benarkah demikian, segitu punya powernya kah seorang Riza Khalid?
Pernah dengar nama Elia Masamanika? Saya nyebut nama nih. Oke. Ya Kenapa kan? dia? Sama-sama Desiantar kali sama kamu juga. Kali. Abang juga. Dia 4 hari setelah dilantik dia datang ke KPK. Pimpinan yang sebelumnya, sebelum beliau juga begitu. Yang sekarang saya nggak ingat. Habis Elia Masamanik kan yang sekarang. Di situ saya dalam bahasa saya, ini saya gunakan bahasa saya ya. Ini kalau Elia nonton terserah. Saya anggap dia di situ benar-benar pasabrongkoan. Bahasa Jawa itu pasabrongkoan. Please help me melakukan pekerjaan yang berat ini. Dia minta proteksi. Yes. Dan ada 3 orang melakukan hal yang sama. Thomas Lembong, Sudirman Said, dia termasuk ini. Dan itu orang tuh kena peceleng semua. Makanya jangan datang ke KPK, lu cari musuh lu kalau datang ke KPK. Padahal lu di situ Kenapa sih mereka harus minta proteksi? Apakah semenyeram? dia sudah bisa bayangkan ularnya itu lebih banyak dari ininya. Dia udah bisa bayangkan itu. Saya nggak usah mengungkapkan apa yang dia sampaikan ketika itu ya. Tapi udah bisa kita bayangkan, please help me. Aku pingin serius. Akhirnya usia dia cuma setahun ya Pak ya. Cuma setahun usianya. Bisa dibayangkan. Dia mungkin nggak bisa di bagian dari permainan itu. Oke. Dan seterusnya. Itu. Pak Toto, BUMN horor. Kalau disampaikan oleh Pak, ya kan dari ceritanya horor sekali. Ada apa? Padahal BUMN ini kan tempat negara bergantung. Keuntungan BUMN untuk membangun negara. Tapi kalau diisi sama orang-orang culas, ditambah lagi orang luar dari swasta yang ngatur-ngatur proyek negara. Kok bisa? Ya, ini memang gejalanya itu gejala yang kalau kita lihat di banyak negara itu kelihatannya kok kita menjadi kurang paham ya bagaimana mengelola model-model perusahaan negara dengan cukup sehat dan baik ya. Dalam arti prosesnya itu kan berlangsung cukup lama, melibatkan juga banyak pihak, stakeholdersnya luas. Tapi kalau kemudian tidak bisa juga ditemukan bahwa ada masalah, ada simptom seperti ini, menurut saya itu jadi masalah besar ya. Kalau kita lihat misalnya kepada infrastruktur pengawasan dalam konteks BUMN sebagai perusahaan negara, kan semuanya cukup lengkap. Di sana ada namanya Dewan Komisaris, di sana namanya dibantu oleh komite audit, dibantu oleh komite resiko, ya oleh macam-macam. Lalu isi Dewan Komisaris juga terdiri dari berbagai macam background, orang pemerintah, ya orang bisnis dan lain-lain, yang kita anggap akan cukup kuat, kemudian mengawasi apa yang terjadi dalam Pertamina. Cuma saya kira yang disampaikan Pak Saud ya, Bang Iksan juga ya, kan memang permasalahannya Pertamina itu sebagai suatu perusahaan raksasa, salah satu mungkin yang paling besar di Indonesia, itu kan memiliki memang magnitudo yang besar, yang tanda petik berkepentingan dengan Pertamina banyak. Jadi perkaranya saya kira bukan cuma sekedar perkara mengelola bisnis di oil and gas, tapi lebih luas daripada itu. Tinggal masalahnya adalah kok tanda petik sudah berlangsung lama, kok tidak ada keberanian tanda petik ya untuk kemudian menyetop praktek-praktek yang kita anggap menyalahi prinsip-prinsip dari good corporate governance. Jadi saya kira kalau sekarang ya misalnya kejaksaan ya berani mulai mengangkat kasus ini ke permukaan, saya kira ini mungkin bisa menjadi momentum bagaimana pembenahan ya terhadap BUMN, bahkan sekelas Pertamina dengan aktor kuat semacam ini bisa menjadi pintu masuk untuk kita kemudian masuk ke sisi governance. Itu terjemahan Pak Soto, itu cuma satu kalimat tuh. Apa tuh? Moral hazard. Ya, baik. Mau ngambil untung orang lain rugi bodoh amat, itulah financialization namanya. Di mana sumbernya financialization? Anda bangga menjual obligasi 10 tahun dengan tingkat suku bunga tinggi dengan cara membayarnya dari hutang rakyat, dari darah rakyat. Itu financialization, itulah moral hazard. Nah, ketika moral terjadi, kultur di BUMN sama akhirnya. Bodoh amat rugi, yang penting gua untung. Tuh. Iya, greedy ya, rakus. Begitu. Saya ke Pak Agus, penangkapan Riza Khalid. Apakah memastikan dari regulator benar-benar mau bersih-bersih mafia migas Republik Indonesia? Ya, kalau saya melihatnya ini memang harus benar-benar dibersihkan, Pak. Karena begini, saat ini pemerintah itu menjalankan program yang tidak kalah ininya ya, Pak, trikinya ya, di dalam melaksanakan program transisi energi. Nah, transisi energi ini di dalam setiap transisi dari tahun ke tahun itu, pemerintah harus memperhatikan yang namanya ketahanan energi. Ketahanan energi ini dapat dikatakan apabila di sana ada 4 hal, yaitu availability, accessibility, affordability, dan acceptability. Nah, khususnya di dalam hal affordability ini adalah keterjangkauan harga. Nah, apabila
ini ada tindak-tindak ya dalam tanda kutip korupsi ya yang berkaitan dengan masalah tata kelola migas. Tentunya pemerintah akan sulit ya untuk mencapai tingkat affordability itu. Ya. Nah, taruhlah harga ditentukan. Oke, masyarakat bisa menjangkau. Nah, kemudian apa? Kalau affordability itu masyarakat tidak bisa menjangkau, artinya apa? Subsidi yang harus ditambah. Jadi nanti subsidi membengkak lagi. Ini akibat daripada kasus yang dapat dikatakan tadi korupsi dalam hal tata kelola migas. Kira-kira begitu, Mbak. Itu tanggapan saya. Menjebol keuangan negara, begitu ya. Yang kita lihat juga pihak swasta ini bebas sekali bergerak masuk mengatur manajemen Pertamina, tapi dibiarkan lolos begitu saja. Kenapa? Siapa pelindungnya? Di Sistok, segera kembali. Pak Agus, ini pihak swasta seperti Riza Khalid bisa mengintervensi kebijakan tubuh BUMN setidaknya selama 10 tahun yang ketahuan dikatakan oleh pihak Kejagung. Kok bisa negara kebobolan? Pak Agus? Ya Mbak, saya kurang bisa mendengar. Suaranya kadang-kala terdengar, kadang-kala tidak. Oke, baik, saya ulangi pertanyaannya. Ini kalau kita lihat kan pihak swasta seperti Riza Khalid mampu mengintervensi kebijakan di BUMN. Mereka pihak luar dan bahkan menurut temuan dari Kejagung selama 10 tahun. Apa yang terjadi? Kenapa negara bisa kebobolan? Waduh, saya ini kok nggak bisa mendengar dengan jelas ya Mbak. Oke, baik. Nanti saya ke Pak Ihsan dulu kalau begitu, Pak Ihsan. Yang kita lihat sekarang ini berdasarkan apa yang disampaikan Kejagung. Kita berpegang di situ dulu, begitu kan? Kok bisa pihak swasta seperti Riza Khalid mengintervensi kebijakan di BUMN, mengakal-akali uang negara puluhan tahun? Kenapa? Petral itu dibubarkan pada resminya itu April 2016. Aset liability itu berpindah ke Pertamina pada April 2016. Termasuk orang-orangnya. Orang-orangnya itu langsung serta-merta menjadi pegawai Pertamina. Apa artinya? Artinya terjaga jejaring Riza Khalid dengan orang-orang di Petral. Karena aset liability-nya, kekayaan dan kewajiban-kewajibannya dipindahkan total ke Pertamina Jakarta dari Singapura. Termasuk orang-orangnya April. Sejak saat itu kemudian ISC, Integrated Supply Chain itu beroperasi. Nah, saat itulah karena ini orang-orang yang sudah terjaga jejaringnya, kan gampang melakukan intervensi. Sudah ada jejaring kok, gampang aja. Itu yang saya bilang sebagai metamorfosis. Itu yang saya bilang tadi, ISC itu sebagai Petral jilid 2. Nah, di situ kelihatan. Nah, apa indikatornya? Indikatornya gampang. Bagaimana kita ngelihat pengadaan minyak, baik crude oil maupun oil product. Berapa jumlahnya? Berapa fee-nya? Berapa sistem penjualan ordernya? Berapa shippingnya? Berapa brokerage-nya? Nah, kalau bicara perspektifnya hanya dalam rangka pengadaan, tanpa bicara brokerage, tanpa bicara shipping, tanpa bicara asuransi, maka hitung-hitungan saya, andai kata harga West Texas Intermediate WTI adalah $70 per barel, maka dalam hitungan dalam hitungan saya 2018-2023 rugi 21,9 triliun. Kerugian sebesar itu yang ikut berkontribusi adalah pihak swastanya. Kok bisa pihak swasta bergerak begitu bebasnya menggerogoti uang negara, SDA negara? Tadi kan orangnya sudah di dalam. Gimana? Nah, orang yang sudah di dalam kan sudah berganti dia dari Singapura. Mas Sister tahu dia. Cuman narasumber harus ngomong gitu. Orang yang sudah di dalam kan udah saya bilang kayak gitu. Nah, menjadi masalah ini tentu harus audit karena kata kunci saya dari 21,9 triliun itu adalah nilai fee gitu ya. Yang sebesar 5% dari transaksi $70 per barel. Dengan kebutuhan 1 juta tinggal kita kaliin. Sehari sekitar 60 miliar. 60 miliar sehari. Kali kita 5 tahun ya dapat angka 21,9 triliun. Nah, ketika sampai dengan angka 285 triliun, saya pusing dapat mana nih? Nah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama soal sewa tangki. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua brokerage. Yang kedua brokerage ya. Sebagai perantara. Yang ketiga shipping, pengapalan. Yang keempat ini insurance. Nah ini main semua nih karena ketika Anda mengeluarkan purchasing order
dan purchasing ordernya untuk jangka panjang, itu Anda sudah bisa dagang. Minyaknya belum datang, tapi papernya sudah bisa Anda dagangin. Nah di situ kita main tuh, main paper namanya. Nah ketika Anda main paper itu udah asik, apalagi itu loh. Nah, itulah yang namanya mainan minyak per hari. Gitu. Sudah biasa tampaknya Pak Saud, berdasarkan temuan dari saat Anda di KPK, apakah ini modus-modus yang dilakukan ini sudah biasa? Lalu kemudian bagaimana kita mengusutnya? Karena kan kalau kita lihat modusnya ada cukup banyak ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Iksan begitu, ada sewa kapal, manipulasi tender angkut impor minyak, penyimpangan kompensasi produk pertalite misalnya, kemudian blending RON. Gimana kita mengusutnya? Ya, saya kembali ke yang saya bilang di auditnya Kordamenta itu. Saya baca detail, saya gambar detail sendiri itu. Siapa-siapa kontaknya ini kemana, termasuk mulai dari pengapalan, pengadaan, dan seterusnya. Mulai dari crude-nya ya, dan seterusnya lah. Itu ada di situ detail-detailnya. Sebenarnya setelah kalau saya baca, ngapain juga ya bayar-bayar Kordamenta dari Australia. Ini BPK kan bisa ngaudit. Gampang, betul. So what gitu loh. Itu jawabannya, my dear. Ya, jadi kenapa? Apalagi kalau nggak konflik of interest tadi, moral hazard dan seterusnya. Iya. Hanya itu kata yang kita harus ungkap malam ini. Iya. Lah? Ya, Pak Toto, adanya peran besar dari Riza Khalid menghabisi sumbernya, merecokin BUMN. Apakah ini menjadi sinyal bahwa memang pengawasan terhadap BUMN selama ini tidak berjalan? Oke, jadi kalau saya sampaikan tadi ya, sebetulnya kan fungsi pengawasannya sudah diatur cukup kuat. Organ-organ yang mengawasi BUMN cukup banyak. Bukan hanya internal lewat SPI, tapi juga eksternal. Mereka juga diaudit oleh misalnya either BPK atau counter akuntan publik yang lain. Tapi lolos-lolos saja tuh mafianya. Kan kenapa ya? Pertanyaannya, temuan itu sudah lama ada, sudah diketahui. Pak Iksan tadi sudah gambarkan sebetulnya. Kan kalau sekarang ada niat untuk menyelesaikan soal ini, kan tinggal membuka file lama ya. Kan kira-kira modus operandinya kurang lebih ya sama. Jadi pertanyaannya kenapa kemudian itu tidak dijalankan? Ya, jadi pertanyaan berikutnya adalah saya kira memang pertarungannya itu relatif cukup besar. Ini terkait dengan banyak kekuatan-kekuatan lainnya lah. Saya kira mungkin faktor-faktor X-nya itu non-teknikalnya terlalu kuat. Sehingga mungkin tidak mudah juga ya bagi aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus ini. Sehingga menurut saya tinggal sekarang ada keberanian untuk menyelesaikan itu apa enggak. Sekarang kotak Pandoranya sudah dibuka. Tinggal kita selesaikan lah. Kan semuanya udah dikasih tahu ya. Pak Saud, Pak Iksan, tinggal dibuka selesai. Dan terang-terangan ini ya. No filter. No filter kalau kata generasi zaman sekarang. Mas Cipta, ini kira-kira apa yang membuat tampaknya kok susah sekali untuk mengusut masalah mafia migas? Ada soal backing politik di sini? Sebenarnya gini, saya ingin menyimpulkan part 1 diskusi ini ya. Kalau kita pakai analogi, ada pencuri dan istilahnya pengawasnya. Ya kalau pencuri kan berarti ada pencurinya. Berarti kalau ada pencurinya berarti oknumnya. Tadi kita bicara soal moral hazard kan. Ya menjadi pertanyaan sebenarnya ini kejadian ya karena memang ada orang yang niat untuk nyolong. Dan dia karena memang niatnya nyolong ya sejak awal memang sudah diatur supaya nggak ketahuan. Makanya di sini menjadi pertanyaan kan BUMN kan selalu mengagungkan akhlak. Berarti sebenarnya di sini sebenarnya kalau mau basic yang paling dasar di situ sebenarnya karena core value itu bahkan mungkin nggak tertanam karena bos-bosnya saja melakukan. Itu satu soal oknumnya. Yang keduanya ya tadi soal pengawasan. Sebenarnya kan orang sering bilang ini rumit. Impor ini rumit, perkara yang rumit. Sebenarnya enggak juga. Kalau kita pakai logika pengadaan ini biasa. Pemerintah nih perlu mengadakan BBM untuk masyarakat. Kemudian memerintahkan patra niaga untuk impor mentah walaupun produk kilang kalau perlu maksudnya dia mengelola ya kalau perlu impor. Ini kan sebenarnya semua ada prosesnya mulai dari misalnya perencanaan. Kalau dia mau impor tanya dong, emang butuh impor kan bisa dicek produksi benar-benar defisit enggak? Itu semua bisa dicek. Ketika mulai pengadaan ini kenapa mesti pakai broker? Nah kan bisa dicek juga. Ketika realisasi kan sebenarnya bisa langsung dibandingkan benar-benar pembelian dengan harga wajarnya. Bahkan pemerintah kan juga punya istilahnya harga perkiraan sendiri ya untuk ngecek di situ. Nah artinya memang tidak jalan pengawasan itu. Bahkan sekarang kan bahkan ini terbongkar karena kalau dilihat kronologisnya kan ada laporan dari masyarakat, kemudian Kejagung minta audit, ya kan audit investigatif. Baru muncul. Padahal BPK mestinya udah setiap tahun untuk itu udah proses. Memang sekarang kemudian ada gium Latin yang kalau diterjemahkan itu
ada pengawas. Tapi pertanyaannya siapa yang akan mengawasi para pengawas? Nah itu menjadi kritik kita bersama gitu loh. Salah satunya ya mungkin memang harus masyarakat yang harus bergerak. Nah itu yang menjadi PR kita bersama. Jadi gerakan-gerakan misalnya class action atau apa, atau mungkin whistleblower itu harus dibuka. Gimana caranya whistleblower itu bisa lebih independen supaya lebih keluar. Oke, Pak Saud. Tapi sebentar, ini benar. Tapi kembali ke dalam kerangka sistem besar, dalam sistem besarnya, itu karena pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Undang-Undang Dasar 2002. Apa itu? Presiden dan wakil presiden diusulkan atau dicalonkan oleh satu partai politik dan beberapa partai politik. Dampaknya menjadi ini penguasa tunggal, I am the law, I am the king, di backup habis oleh partai politik sebagai pemegang kedaulatan dan hukum tunduk. Ya. Oke. Nah, itu kata kunci Saya mau sesungguhnya. tambahkan pendapatnya Pak Cipta ya. Jadi saya kira juga ini penting terkait dengan soal kualifikasi dari Dewan Pengawasnya, Dewan Komisarisnya. Kira-kira orang yang ditaruh sebagai orang Dewan Komisaris di Pertamina itu misalnya, apakah kualifikasinya cukup nggak? Kualifikasi bukan cuma dari segi aspek teknis ya. Kompetensi. Tentu kita Mestinya bicara juga kompetensi. komisaris Ya. kan paling waskat ya. Nah, makanya itu kan di dalam first line yang ada di dalam internal perusahaan. Jadi kalau kemudian dia tidak bisa juga memberdayakan komite auditnya, komite pemantau resikonya, ya berat lah. Ini Pertamina kan perusahaan raksasa ya. Sementara mereka juga sebagian itu kan nggak full time juga kerja sebagai Dewan Komisaris. Nah, bagaimana dia Pak bisa Toto, sebentar. mengawasi soal-soal itu dengan efektif? Saya tunjukin pengalaman saya ya. Saya pernah di Pelindo, saya pernah di bank. Oke. Gua ngejalanin apa yang lo bilang. Akibatnya apa? Gue dimusuhin sama orang-orang. Dimusuhin sama semuanya. Sampai dokumen korupsi yang saya serahkan itu bisa mengakibatkan diserahkan ke menteri dan gue dipecat. My Itu sister, pengalaman. Itu pengalaman. itulah yang saya bilang selalu, selama saya 4 tahun di sana itu, di KPK itu, saya berpikiran menjaga orang baik tetap baik. Makanya saya paling welcome kalau ada orang-orang datang. Itu sebenarnya orang-orang kayak begitu tadi itu. Ini banyak loh orang kayak dia ini. Tapi hancur semua tuh. Karena dipecat-pecatin, singkirin semuanya. Lo kejam lo kalau nggak ngubah pikiran rakyat Indonesia malam ini. Loh, aku di pihak rakyat Indonesia, jangan gitu. Loh, kira-kira begini, kan ketimpangannya sudah ada. Pengawasnya tahu ada ketimpangan, tapi tidak ditindak. Apakah seperti yang dikatakan oleh Pak Nursi tadi, bahwa memang ini ada kaitannya dengan penguasaan, sehingga sulit untuk ditindak? Selalu kalau kita mau bicara korupsi, harus kita bicara indeks persepsi korupsi. Ya dong. Please, agak kuliah dikit malam ini ya kan. Ya baik. Iya kan, saya ninggalin KPK itu indeks persepsi korupsi 40. 2019. Undang-undang KPK baru datang turun sampai ke 34. Oke. Jatuh anjlok. Dari mana angka 37 itu? Cara kita berbisnis, cara kita bersaing. World Justice Project bilang bagaimana hukum-hukum ini, jaksa-jaksa ini juga diamati nih. Coba nanti putusan-putusan nanti dilihat. Kita dapat angkanya 20. Cara kita berdemokrasi, itu kaitannya dengan 245. Varietas demokrasi, salah satu menentukan indeks persepsi korupsi kita dapatnya cuma 22, my dear. 22, you can imagine. Terus apa lagi gitu loh. Ya arahnya memang dimulai dari biaya politik yang Jadi apa yang Sistem bisa kita baca politik dari mahal. indeks tersebut? Ya, Sistem kekuasaan yang ada. ya itu dia, mereka menggambarkan ternyata business is not business only gitu. Ada politik di situ, ada cara bersaing di situ, ada audit di situ, ada penegak hukum di situ, semua muncul di situ yang 9 lembaga itu sehingga kita dapat angka 34. Yang saya selalu bilang di mana-mana kita di bawah Malaysia, di bawah Timor Leste. Jadi kalau memang dikatakan bahwa kita pingin good corporate governance, tata kelola yang baik, itu toolsnya ada semua. Lo bicara supply chain kayak apapun itu nggak susah buatnya, ya kan? Mau kayak gimana lah sampai katakan lo punya mimpi bikin satu harga ke Papua, itu kan jadi mimpi aja semuanya. Dampaknya Pak Manik tadi itu salah satunya kan gitu. Jadi sekali lagi kalau kita memang mau, yang harus dibereskan oleh Prabowo ini adalah dia sudah nggak boleh pidato-pidato lagi. Karena Sustainability-nya ini seperti apa? Kalau ini nanti hanya berganti permain, ya kita juga dia akan mengalami nasib yang sama dengan pemerintahan sebelumnya. Iya kan? Jadi sekali lagi, kalau memang kita mau benar-benar memberantas korupsi, dekati satu persatu secara detail dan itu menjaga orang-orang baik.
Oke. Di kepolisian, di TNI, di custom itu orang-orang baik masih banyak, my dear. Apresiasilah orang baik. Yes. Ya, itu. Dan Yang KPK menarik, harus yang melakukan- menarik itu indeks persepsi 34 itu terendah dalam 10 tahun ya kalau nggak salah. 34 kan yang. Ya. Nah itu persis ya kalau dilihat time frame-nya ya 2022, 2023 lah. Time frame masuk time frame. Nah, bentar. Begitu masuk time frame 2223 tadi moral hazardnya makin kelihatan. Apa itu? Dana COVID. Nah persis. Wah, itu beda lagi. Oh, itu kelihatan di situ. Nah, ketika tadi masuk juga dalam persepsi, itu masih persepsi loh, belum real loh. Yes. Masih kalimatnya indeks persepsi korupsi. Ya. Masih persepsi loh, belum real. Yang real itu lebih gede. Yap. Ada justifikasi, ada pembenaran, ada adjustment sedikit-sedikit gitu. Itu loh permainannya. Nah, lalu kalau kita bilang nanti, ini saya setuju nih Mas Saud nih, bahwa berhentilah bicara, tunjukkan tindakan bahwa memang dia harus mengatasi korupsi. Ya. Bukan berhenti bicara dalam pengertian, no. Ya. Dia menyemangati anak bangsa ini supaya punya harkat martabat gitu ya. Itu penting. Followed by Iyalah. Itu penting. Tetapi tindakan konkretnya membersihkan manusia-manusia yang sorry itu sini ya. Yes. Itu harus dilakukan, harus ditunjukkan. Oke. Nah, kata kunci pertamanya tadi, Anda jangan ngebangun yang dijelaskan oleh Saud dan Toto tadi bersama Cipta. Itu pada hakikatnya dalam time frame ekonomi politik, dalam konsepsi ekonomi politik disebut dengan korporatisme. Itu disebutnya sebagai korporatisme. Nah, korporatisme itu di Amerika sendiri punya dampak buruk luar biasa. Dan kita ngikutin jejak yang buruk itu. Nah, itu faktanya kayak gitu. Nah, sekarang kita mesti benahi. Di mana kita benahinya? Tadi ada akar masalah yang serta-merta harus segera kita atasi. Jika tidak, tadi yang Saud bilang, ini akan berulang. Bahwa akan berakhir sama. Ya. Dia akan berakhir sama karena sistem yang dia pakai itu sudah sistem yang rusak. Tentu saja kita menunggu pemerintah yang berani buka-bukaan dan berani nggak bersih-bersih karena fakta pahitnya saudara. Meski Petrol sudah dibubarkan, mafia migas masih bebas beroperasi di Indonesia. Jangan-jangan cuma ganti baju. Bisnis Talk segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya ke Pak Nursi lagi. Pak Nursi, pembubaran Petrol diyakini bisa memberantas mafia migas. Tapi faktanya posisi Riza Khalid sampai sekarang masih bebas begitu menggerogoti uang BUMN, menggerogoti SDA. Kenapa bisa begitu? Faktanya pembubaran Petrol tidak bisa dibanggakan, walaupun pernah ada orang yang membanggakan. Kan gitu. Riza Khalid nggak bebas. Dia pasti dikejar-kejar oleh kesalahannya. Ya. Ketika anaknya saja, Kerry ditangkap, dia sudah ketakutan. Makanya ketika ditetapkan sebagai saksi, 3 kali panggilan dia tidak datang. Itu menunjukkan dia ketakutan. Nah, semestinya antisipasi dari Kejaksaan Agung ketika dipanggil sebagai saksi tidak datang sudah bisa dicekal. Ini orang ditengarai kok. Sudah bisa secara begini kan. Ini saya pakai ilmunya Saud ya. Kalau kita menggunakan yang namanya penciuman penyelidikan dan penyidikan, kita bisa duga kok secara psikologis, gampang kok. Gampang, masa kita mesti ajarin, nih baunya bau salah nih. Iya kok. Apalagi data sudah menunjukkan kayak gitu loh. Mestinya Kejaksaan Agung sudah bisa antisipasi supaya Riza Khalid ya dia tidak sempat lari. Jadi kalau orang bilang sekarang ya kalau penegak hukumnya benar, enggak, ini bukan persoalan penegak hukum benar. Persoalan pokoknya adalah seberapa jauh yang namanya Kejaksaan Agung kemarin sudah punya penciuman bahwa Reza pasti terkena dan kemudian diawasi habis-habisan, dicekal habis. Dulu KPK kalau sudah mencium sesuatu aja langsung dicekal duluan orang, nggak boleh kabur dia. KPK begitu, artinya terselepas apa kemudian dia salah apa enggak. Berapa banyak orang yang dicekal oleh KPK yang kemudian bebas dan memang kemudian tidak masuk jadi TSK. Banyak, ada beberapa banyak yang kayak gitu. Artinya mestinya antisipasi Kejaksaan Agung mestinya begitu. Lakukan hal yang sama. Hal yang gitu sama ya. Jangan kayak nunggu gitu. terlalu lama dia. Jangan menunggu sampai akhirnya dia sempat lari. Sama seperti pada kasus Papa minta saham. Papa minta saham kan dia sempat lari. Iya. Gitu. Jangan sampai pulang lagi lari. Iyalah. Kita ngejar-ngejar orang yang sama, nggak ada pendapat gitu ya. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, Petrolnya sudah dibubarkan, tapi mafia migas masih aktif leluasa bergerak di Indonesia. Kenapa bisa begitu, Pak? Kemana regulator? Pak Agus, dengar suara saya? Ya, ini suaranya diulang, Mbak. Sekarang dengar nih, sekarang dengar. Oke, Pak Agus, Petrolnya sudah dibubarkan, tapi praktik mafia migas masih terjadi. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau. Kenapa bisa begitu? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang lain, narasumber yang lain.
meskipun petralnya ini sudah dibubarkan, tapi kan di sana masih ada network, Mbak, ya. Ada network, dan kemudian kondisi juga memungkinkan. Karena apa? Karena kita ini importer, Mbak, importer untuk importer minyak. Gas, iya. Nah, itulah makanya semoga ya kasus-kasus yang dikategorikan tindak pidana korupsi ini ya bisa dituntaskan dengan semaksimal mungkin atau setuntas-tuntasnya. Karena kalau enggak apa itu akan membebani. Kalau ya tidak masyarakat dibebani, ya APBN-nya yang dibebani dengan nanti ada subsidi. Nah, kedua hal ini kalau misalnya terus subsidi, nah bagaimana kita bisa menjalankan program-program pembangunan secara baik dan berkelanjutan, kan begitu. Jadi ya tadi itu jaringan masih ada, itu segera dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik Pak Saud. Petralnya sudah dibubarkan, tapi pergerakan mafia migas masih bebas, begitu kita lihat terbukti dengan penetapan tersangka Reza Khalid yang sekarang masih dicari berada di Singapura, begitu. Apa seharusnya jadi prioritas agar mafia migas benar-benar bisa diakhiri, bukan sekedar berganti wajah? Kalau saya sih simpel aja. Kasih waktu Pertamina dalam tempo 10 bulan, dia harus bisa IPO. Kalau dia berani 10 bulan ini dia IPO, itu berarti di dalam udah bersih. Karena untuk IPO itu nggak gampang. Jadi kalau sampai sekarang kita bandingkan dengan perusahaan minyak besar yang lain sudah go public, Pertamina yang seperti itu nggak bisa karena memang ruwetnya di dalam kan, karena banyak konflik of interest kan, banyak kepentingan. Jadi kalau kita mau selesaikan ini dari penegakan hukumnya udah oke, tapi dari daily bisnisnya atau katakan tata kelola migas yang baik, kalau mereka mau laksanakan dengan baik, itu bisa diselesaikan dengan sejumlah yang harus dipaksa dia untuk kemudian mengikuti tata kelola yang baik dalam pengertian standar-standar bagaimana IPO itu bisa dilakukan. Dia harus diaudit, auditnya jelas, detail-detailnya, SOP dijalankan dan seterusnya. Itu kan semua akan membawa mereka ke tempat yang akan bisa menghentikan kegiatan ini semua. Tapi selama itu belum dilakukan, ini agak berbeda dengan Telkom. Ketika di IPO perilaku, walaupun kadang-kadang dia berdarah-darah juga di Washington, tapi itu menunjukkan bahwa ada perubahan yang meyakinkan ini persoalan kepercayaan. Kalau itu bisa dibangun, ya itu tentunya kemudian pengawasannya lebih detail lagi kan. Tapi kan ada yang banyak kehilangan barang kan, kalau itu Pak Toto langsung ketawa. Om Nursi yang bisa jelasin lebih lanjut. Oke, Pak Toto, kalau Pertamina IPO memungkinkan tidak lebih bagus nggak untuk BUMN Pertamina? Saya tambahkan ya, Pak Saud. Sebetulnya kan Pertamina secara organisasi sudah mulai berubah sejak 3 tahun terakhir. Dia berubah dari operating holding menjadi strategic holding istilahnya. Artinya dia melepaskan seluruh aktivitas operasionalnya. Jadi sekarang dia membagi menjadi kira-kira 5 subholding. Mulai dari hulu, kapal, ya, patra niaga, komersial, lalu kemudian kilang, ya, gas, ya. Artinya apa? Artinya Pertamina Holding itu konsentrasi hanya pada isu-isu strategiknya saja. Isu operasional semuanya ada di subholdingnya. Jadi subholding yang bertanggung jawab. Jadi dalam case seperti ini yang melibatkan patra niaga ini, menurut saya itu kelihatannya tidak semua laporan yang sifatnya strategik itu yang kemudian dapat ditangkap ya oleh dashboard pengawasannya di level holding ya. Sehingga kemudian ini agak lepas. Jadi kompleksitas hubungan ini menurut saya juga menjadi salah satu sebab kenapa kemudian tidak bisa dengan cepat itu ditangkap oleh Pertamina Induk bahwa ada problem di sini dan di sana. Jadi mustahil melakukan IPO? Iya, sebetulnya sih itu sesuatu yang bagus kalau itu bisa dilaksanakan. Karena kalau sudah menjadi public listed company, itu artinya kan semua informasi harus lebih terbuka. Laporan-laporan harus semuanya dipublish. Apakah karena organisasinya begitu gemuk jadi mempersulit begitu gimana? Ya, jadi dengan situasi seperti ini ya saya kira kan juga Pertamina sudah ada rencana sebetulnya. Kami akan IPO juga, cuman tahap-tahap awal mungkin di anak perusahaannya, di subholdingnya. Bukan Pertamina Holding besarnya. Saya kira kalau sudah mulai dicoba, ada beberapa yang bisa menjadi TBK, mungkin langkah lebih bagus. Ya, kalau Pertamina induknya belum bisa langsung. Gas sudah terbuka. Ya, karena dia akuisisi terakhir ya, digabung ya. Tapi yang langsung dari Pertamina kan memang belum ada. Contohnya. Jadi kalau ngelihat gas yang sudah terbuka, ada korupnya juga, tidak menjamin juga kalau yang sudah IPO. Ya artinya bro, terbuka aja gitu apalagi tertutup.
Oh iya. Iya dong, Maksudnya gimana? mengurangi ruang. Tidak menghilangkan tapi mengurangi Nah, ruang. yang Saud saja. bilang, ya paling tidak kita dapat 2 contoh. Oke. Gas sama Telkom. Jadi kalau misalnya internal nggak bisa audit, kita yang audit, yang megang sahamnya nanti. Begini ceritanya. Ini kan air mengalir dari atas ke bawah. Sepanjang sumbernya sudah kotor, ke bawahnya kotor. Iya. Itu artinya ketika akarnya kotor, maka batangnya kotor, dahannya kotor, sampai daunnya pun kotor. Oke. Nah, sistem yang dibangunnya sudah kotor. Ya, kembangnya ikut kotor. Jadi harus rombak semua tuh sistem. Itu yang saya bilang tadi. Ada kesalahan besar dalam tatanan berpikir bangsa ini ketika merujuk sistem yang sedang dibangun, sistem politiknya. Tadi sudah disebut Saud. Sama Pak Toto juga sudah disebut sistem politik. Saya senang juga nih Pak Toto sama Saud ngomong soal. Ya, karena dalam ekonomi politik ketika kita lihat namanya pengambil keputusannya tidak bisa menunjukkan keteladanan dalam kebijakan-kebijakan itu, ke bawahnya pasti tidak teladan. Udah Simple as that ya Pak ya. Iya. Sesederhana itulah. Sesederhana itulah mikirnya. Ditambah lagi ketika Udah bisa pulang kita nih. Belum. Masih lanjut, ada lagi. Mas Cipta, kita sebagai wartawan, Mas Cipta pasti sudah sering sekali begitu membuat pemberitaan terkait dengan BUMN. Kalau misalnya IPO dilakukan, misalnya apakah kita bisa untung dibandingkan ruginya gitu? Ada jaminan nggak bakal lebih bersih? Atau seperti tadi, kekhawatiran kita yang penting mengurangi ruang gerak mereka? Jaminan 100% ya tidak, karena masih banyak juga ada problem-problem juga di perusahaan terbuka. Tapi minimal ada kemajuan lah. Dan di situ yang mengawasi lebih banyak orang. Ada banyak mekanisme untuk memaksa terbuka. Ada kalau ada informasi yang nggak sesuai, biasanya bursa akan langsung meminta ini keterbukaan informasi, ada apa. Jadi semakin banyak mata dan telinga yang mengawasi lah, begitu ya. Karena memang apalagi kalau bisa dual listing, ya kan, dual listing di luar negeri. Jadi tuntutannya istilahnya barnya, standarnya dinaikin, standar good corporate governance-nya. Nah itu menjadi bareng-bareng kita awasin bareng-bareng. Ini, Pak Agus, boleh kan sebentar, ini kan Saud maupun Cipta bicaranya good corporate governance kan? Ya. Padahal kata kuncinya jujur kan? Ya, jujur. Kita punya nggak jujur? Sesuai sama kalimat apa katanya BUMN, akhlak. Kan saya ke Pak Agus jawab singkat saja. Kalau misalnya tadi disampaikan dari rencana IPO, apakah bisa kita laksanakan? Nanti dijawab Pak Agus, tetap bersama kami di Business Talk. Pak Saud, yang namanya penangkapan tersangka kasus korupsi migas kan bukan kali ini ya kan? Tapi ternyata ada lagi begitu kasusnya. Pun sekarang breaking news untuk Indonesia, Riza Khalid ditetapkan jadi tersangka. Apakah ini upaya serius pemerintah untuk mengentaskan masalah mafia migas atau cuma ganti pemain seperti yang sudah-sudah? Kalau kita bicara bahwa pemberantasan korupsi ditanggung jawabi oleh 3 badan saat ini, bahkan orang bertanya KPK itu kok tidur segala macam, ya mereka akan tetap tidur selama belum diganti undang-undangnya. Itu yang saya katakan, makanya Prabowo harus buat perpu, kembalikan undang-undang KPK supaya dia bisa men-challenge check and balance satu sama lain. KPK nangkap polisi, KPK nangkap jaksa, jaksa nangkap polisi, jaksa nangkap KPK, check and balance satu sama lain. Hanya demikian itulah check and balance itu bisa dilakukan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, penegak hukum yang lain kan sebenarnya itu juga bisa melakukan. Dan I do believe belum tentu juga penegak hukum yang lain nggak tahu ini semua, mereka tahu. Makanya saya juga pikir-pikir jangan-jangan ini teman-teman di kejaksaan juga tanya juga, Pak barangnya ini, ya ambil aja lah, nggak apa-apa, tangkep aja gitu. Karena ini sangat high profile person. Nah kalau udah begitu berarti pertanyaannya adalah itu nggak sustainable lagi. Nah bagaimana ini supaya sustainable? Ya hukum by hukum, hukum yang bermanfaat, hukum yang pasti, hukum yang adil. Apakah ini sudah adil? Apakah ini sudah bermanfaat? Apakah ini menimbulkan kepastian untuk investasi berikutnya? Saya katakan enggak, masih high risk. Masih high risk. Pak Toto, Anda berpendapat hal yang sama? Ya kurang lebih yang disampaikan Pak Saud itu mungkin sudah seluruhnya mencakup apa yang sebaiknya dikerjakan ke depan ya. Bagi perusahaan-perusahaan bukan hanya badan usaha milik negara sih ya, tapi korporasi yang lain juga. Saya kira inti dari cerita ini semua adalah saya kira ini adanya budaya akuntabilitas yang lemah sebetulnya ya. Dan budaya akuntabilitas lemah itu bisa segera kita atasi kalau kemudian kualitas ya, pengawasannya juga bisa menjadi lebih baik. Kualitas pengawasan bisa lebih baik kalau orang-orang yang ditaruh sebagai badan pengawasnya juga qualified
untuk duduk sebagai pengawas. Kedua, semua instrumen pengawasan juga bisa dijalankan dengan efektif. Ya, jadi jangan sampai cuma sekedar ada nama, ada jabatan dan lain, tapi tidak bekerja. Jadi kalau semua hal ini dijalankan, mudah-mudahan ke depan pertanggungjawaban, governance bisa lebih baik. Pak Nursi, Anda yakin ini pemberantasan atau cuma sekedar ganti pemain? Jawabnya singkat saja. Ganti pemain. Oh, singkat. Kenapa? Karena kultur politiknya transaksional. Ketika kultur politiknya transaksional, maka ganti pemain. Kita catat loh, ganti pemain kita catat malam ini. Iya, silakan catat. Bagus. Karena memang sistemnya sepanjang tidak diubah, dia akan ngebangun apa yang disebut dengan kultur politik transaksional berbasis material. Nah, bukan berbasis value, bukan berbasis pertukaran antara baik, benar, ini bertanggung jawab. Tapi seberapa besar lo bisa bayar gua dan gua dapat apa? Itu kata kuncinya, dan itu yang terjadi dengan Undang-Undang Dasar 2002 sekarang gitu. Pak Agus, silakan menjawab keraguan kami bahwa jangan-jangan ini cuma ganti pemain. Apa komitmen pemerintah untuk memberantas habis mafia migas? Pak Agus, dengar suara saya? Aduh, terganggu lagi. Bagus. Ya, dengar suara saya, ya. Ya, silakan Pak Gus. Ya. Baik, jadi menyikapi masalah ini, sepakat saya dengan bapak-bapak yang lain, masalah hukum ini harus benar-benar dibereskan, ditegakkan. Supaya apa? Masalah korupsi ini bisa ditindaklanjuti, diberantas sampai ya dapat dikatakan minim lah atau zero syukur-syukur. Nah, tapi di sisi yang lain, di sisi teknis, peluang ini harus mulai dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Jadi kan kita semua impor-impor itu, misalnya minyak mentah, ya udah lifting kita sekarang dinaikkan. Dan sekarang ini usaha untuk menaikkan lifting sedang berlangsung, di mana sekarang sudah sekitar 605 barrel. Kemudian apa? Produksi minyak, jadi produksi BBM. Nah, ini Pertamina sudah melaksanakan RDMP yang di Balikpapan, ini akan meningkat lagi. Selanjutnya apa? Pemerintah juga merencanakan kilang 1000 barrel itu, tapi nanti kapasitasnya tidak langsung 1000, mungkin hanya 60, 70 atau 100 barrel. Nah, ini untuk apa ya? Untuk mengurangi peluang adanya impor. Nah, dengan impor ini kan menimbulkan tadi itu ya tindak-tindak yang kurang terpuji. Kira-kira begitu, Mbak. Lifting migas memang harus dinaikkan. Kalau enggak, lagi-lagi ketergantungan impor begitu. Mas Cipta, dijawab singkat saja. Soal korupsi kakap seperti tata kelola minyak ini sudah berulang. Sekarang kita lihat juga kan ada korupsi minyak goreng, kemudian juga beras oplosan begitu kan. Apa dampak ekonomi secara luas jika korupsi tidak diberantas, Mas, ekonomi? Jadi gini, korupsi itu kan masuk ke extraordinary crime. Itu karena memang dampaknya mengerikan. Kalau kita khusus bicara misalnya dari korupsi minyak ini kan terjadi di era COVID. Itu bisa dibayangkan dampaknya itu berlipat-lipat. Misalnya soal harga, kalau memang harga BBM itu kemudian menjadi lebih mahal dari seharusnya, bisa dibayangkan beban pengusaha waktu itu yang lagi susah. Lalu masyarakat juga. Lalu kita belum bicara tentang opportunity loss dari misalnya anggaran yang bisa dipakai. 285 kalau angkanya segitu ya. Itu artinya saya cek itu 50% dari biaya PEN tahun 2020 yang angkanya 576 triliun. Bayangkan untuk pemulihan ekonomi butuh 500 triliun. Nah, ini nih magnitudenya separuhnya. Dan karena untuk PEN itu apa? Akhirnya pemerintah ngutang kan. Utang yang bebannya sampai sekarang kita sering ngomong jatuh tempo utang yang gede. Itu salah satunya ya karena memang biaya tinggi yang ditimbulkan oleh korupsi. Belum lagi soal kelembagaan, kepercayaan kelembagaan, dan juga akhirnya menjadi masyarakat kan nggak percaya dengan pemerintah. Ingat 98 itu ribut itu selain krisis ekonomi juga terjadi karena kepercayaan masyarakat tidak percaya dengan praktek KKN. Dan korupsi makin gede sekarang. Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, baik, ini panggung untuk pemerintah membuktikan diri masih layak dipercaya oleh rakyat. Terima kasih Mas Cipta, Pak Iksan, Pak Saud, Pak Toto, dan tentu saja Pak Agus. Dengan demikian saudara, saya masih Serta Regan tutup acara Bisnis Talk. Sampai jumpa Selasa depan.